Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita kembali belajar tema. Masih di subtema 1. Subtema 1 di tema 2 selalu berhemat energi. Ya, tema 2 selalu berhemat energi. Masih di subtema 1 sumber energi, dan kali ini kita masuk pembelajaran 3. Oke, kalian siapkan bukunya, buku tema 2. Kalian buka bukunya halaman 20. Oke, sudah dibuka semuanya? Oke, simak dan perhatikan baik-baik ya penjelasan dari Bu Intan. Saat berada di lapangan, rambutku sering bergerak. Sumber energi apa yang membuat rambutku bergerak? Oke. Kira-kira coba kalau kamu sedang berada di lapangan atau di luar, kemudian kamu merasakan rambut kamu itu sering bergerak atau bergerak, kira-kira apa yang menyebabkan rambut kalian bergerak itu sumber energinya? Angin ya, sumber energi angin. Oke, hari ini kamu akan keluar kelas untuk bermain bola bersama guru olahragamu. Kalian akan bermain ayo tangkap bola. Bagaimana cara bermainnya? Ayo kita ikuti petunjuknya. Bacalah aturan permainan berikut. Nah, ini permainan dengan guru olahraga ya. Nah, mungkin kamu juga ada materi tangkap bola ya, bola besar di pelajaran PJOK. Nah, Bu Intan hanya bacakan perlengkapannya: bola besar, kemudian aturan bermainnya. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok A dan B. Setiap kelompok berbaris menghadap ke depan. Anggota kelompok A paling depan memegang bola, begitu juga dengan kelompok B. Masing-masing anggota kelompok harus memantulkan bola sampai berjalan ke arah target. Sampai di target, pemain mengelilingi target dan berbalik arah. Bola kemudian diberikan kepada anggota kedua dan pemain pertama cepat berlari ke belakang barisan. Anggota kedua melakukan hal yang sama, begitu seterusnya sampai semua anggota mendapat giliran. Barisan yang paling cepat menyelesaikan tugas adalah pemenangnya. Jadi, permainan bola besar ya di pelajaran PJOK. Oke, kita lanjut ke halaman 21. Sebelum melakukan permainan, lakukan pemanasan terlebih dahulu bersama gurumu. Pastinya kita sebelum olahraga harus dilakukan pemanasan dulu ya. Perhatikan arahan dari gurumu tentang teknik melempar dan menangkap bola dengan baik, khususnya teknik melempar bola dengan melambung. Setelah kamu melakukan permainan melempar dan menangkap bola dengan guru dan temanmu, bacalah lagi cara bermainnya dan diskusikanlah teknik gerakanmu dengan gurumu. Setelah melakukan kegiatan, diskusikanlah hal berikut dengan teman dalam kelompokmu. Apakah kamu dapat melakukan teknik melempar dan menangkap bola dengan baik? Nah, kalian sudah praktekkan ya di pelajaran PJOK. Oke, kemudian kita lanjut ke halaman 22. Oke, bukalah halaman 22 anak-anak. Oke, sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Nah, ini ada gambar kincir angin yang sedang dipegang. Kira-kira sumber energi apa yang membuat kincir angin bergerak anak-anak? Sumber energi angin. Ya, kincir angin bisa digerakkan oleh angin. Sumber energinya itu angin. Oke, ayo mencoba. Kalian perhatikan. Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Mau? Oke. Nah, sekarang ayo kita membuat kincir sederhana dari bahan kertas atau plastik. Ikuti langkah-langkah pembuatannya di bawah ini. Nah, sekarang kita buat kincir angin seperti yang dipegang Siti ini. Nah, ini merupakan tugas praktek kalian ya. Tugas praktek IPA. Oke. Alat-alatnya, jadi kincir angin itu bisa kalian buat, ada yang terbuat dari kertas, kemudian ada juga yang terbuat dari plastik. Oke, ada 2 ya kincir angin yang terbuat dari kertas dan plastik.
Bahan-bahan, alat dan bahan kincir angin dari kertas yaitu lidi atau sumpit kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi atau origami ya, jarum atau pin atau paku payung. Langkah-langkah pembuatannya, ambil kertas lalu ikuti instruksi pada gambar. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Setelah baling-baling kertas siap, tempelkan ke ujung sumpit menggunakan jarum. Pastikan baling-baling bisa berputar. Oke. Kemudian kalau yang dari plastik, alat dan bahannya botol plastik bekas, gabus bekas tutup botol, lidi atau sumpit dan gunting. Langkah-langkah pembuatannya, gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Jadi sama ya, hanya terbuat dari plastik, botol plastik. Jadi botolnya kamu gunting berbentuk persegi, berbentuk seperti kertas origami. Kemudian buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik. Atur agar jaraknya sama. Masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus. Kincir siap digunakan. Nah, tambahannya potongan bagian dasar botol, buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri botol. Masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. Oke, nah seperti ini anak-anak gambarnya. Kalau yang dari plastik botol ya, dibikin seperti ini. Oke. Kemudian nanti kalau yang dari kertas seperti ini ya nak gambarnya. Kemudian panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Oke. Jadi kalau kamu sedang membuat sesuatu yang menggunakan benda tajam, ada gunting, ada lidi ya, lidi itu kan juga tajam, ada jarum ya kan, atau paku payung. Nah itu kamu harus mengikuti panduannya agar kamu tidak kecelakaan atau tergunting tangannya, ketusuk jarum ya. Jadi dengan berhati-hati kamu dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Berikut ini adalah petunjuk keselamatan kerja yang biasa kamu lakukan, yaitu 1. Berhati-hatilah dalam penggunaan benda tajam. 2. Minta bantuan guru jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. 3. Lakukan kegiatan sesuai instruksi guru. 4. Perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Laporkan hal sekecil apapun yang membahayakan kepada guru. Jadi kalau kamu mempraktikkan sesuatu yang menggunakan benda tajam, kalau kamu tidak bisa atau tidak mengerti menggunakannya yang membahayakan kamu kalau di sekolah bisa bertanya dengan guru. Nah, karena sekarang tugasnya dikerjakan di rumah, harus dipantau juga dengan orang tuamu ya, bagaimana kamu menggunakan benda-benda tajam tersebut agar tidak terluka atau tidak terjadi hal-hal yang membahayakan diri kamu ya. Jadi tetap harus dipantau orang tua karena kamu menggunakan benda-benda tajam seperti gunting, paku payung ya. Itu yang bisa membahayakan. Oke. Bawa kincir anginmu yang terbuat dari kertas keluar kelas. Buatlah kincirmu berputar dengan cara membawanya berlari atau ditiup. Nah, jadi kalau sudah jadi, coba kamu praktekkan bagaimana kincir itu berputar. Kamu bawa berlari atau bisa juga kamu berdiri di depan kipas angin, kincirnya ditaruh di depan kipas angin. Nah, itu juga bisa ya. Pasti kalau misalnya berhasil berputar itu kincir anginnya. Ya. Kalau kena angin pasti dia berputar. Bawa kincir airmu yang terbuat dari plastik keluar kelas. Tuangkan air ke bagian atas baling-baling. Perhatikan apa yang terjadi. Nah, kalau yang botol plastik itu bisa kamu tuangkan air ke atas baling-balingnya. Nanti apa yang terjadi? Apakah berputar baling-balingnya? Nah, kalau kamu membuat dua-duanya yang terbuat dari plastik dan kertas, kamu praktekkan, kemudian kamu amati apa persamaan dari kedua kincir tersebut. Oke, kemudian kamu amati juga apa perbedaannya. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut ke halaman 24. Nah, kamu amati proses kincir anginnya. Nah, tulis pengamatannya. Kincir angin itu menurut pengamatan kamu bagaimana, dan kincir air juga begitu. Oke, kamu dapat memasang kincir yang telah kamu buat di halaman sekolah. Ya, jadi di halaman rumah kamu bisa pasang kincirnya
ya. Kapan kincirmu berputar? Jika ada angin ya pastinya ya. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan kapan dan bagaimana kincirmu berputar. Jadi kincir bisa berputar apabila ada angin. Ya. Nah, kamu tulis hasil percobaanmu dalam bentuk tabel, dalam bentuk laporan seperti ini. Nama percobaannya kincir angin ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui sumber energi angin ya. Nah, alat-alatnya kamu sebutkan apa saja. Oke, jadi nama percobaannya membuat kincir angin. Tujuan percobaannya mengetahui sumber energi angin. Ya, alat-alatnya tadi di atas sudah dijelaskan apa saja. Oke. Sampai halaman 25 ya. Bentuk tabel percobaannya nanti kamu isi setelah kamu praktekkan. Oke, nah. Nah, berdasarkan hasil percobaanmu diskusikanlah pertanyaan berikut bersama teman kelompokmu. Nah, karena kamu buatnya di rumah bersama orang tua, kamu diskusikan bersama orang tuamu. Apa sumber energi kincir angin? Apa sumber energinya? Kalau kincir angin, sudah pasti angin ya. Sumber energinya pasti angin. Tapi nanti kamu coba diskusikan sama orang tuamu. Mungkin orang tuamu punya pendapat yang berbeda. Oke? Nah, bagaimana kincir angin bisa berputar? Bagaimana? Jika ada angin. Jika ada angin. Oke. Nah, apa manfaat kincir angin dalam kehidupan sehari-hari? Kamu tulis di sini. Ya, kamu bisa setelah kamu praktekkan, coba kamu rasakan apa manfaatnya di kehidupan sehari-hari kamu. Oke, kamu diskusikan di sini. Oke, nah kemudian renungkan, tuliskan 5 manfaat kincir angin dan kincir air dalam kehidupan sehari-hari. Kincir air itu yang tadi dari botol plastik ya, nanti dituangkan air, baling-balingnya berputar, itu dinamakan kincir air. Oke, nah manfaatnya apa kamu tulis dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya yaitu kincir angin dapat digunakan sebagai mainan. Oke, kamu sebutkan lagi 4 apa manfaatnya. Oke, nomor 2. Menurutmu apakah pelajaran hari ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira bermanfaat tidak dalam kehidupan sehari-hari? Ya pasti bermanfaat ya. Jelaskan manfaatnya. Oke. Nah, tugas praktek untuk pembelajaran hari ini yaitu tugas praktek pelajaran IPA membuat kincir angin dan kincir air ya. Nah, buatlah kincir angin baru bersama orang tuamu dengan menggunakan berbagai macam kertas seperti kertas koran, majalah, atau kertas kado. Pasanglah kincirmu di halaman rumah. Oke, jadi kamu buat kincir angin dari kertas ya, bisa kertas origami yang warna-warna itu. Nah, Bu Intan mau kalian buatnya dengan ada hiasan. Kamu tambahin hiasan agar kincir anginmu menarik dan bagus. Dan pastikan kincir anginnya bisa berputar apabila ada angin. Ya, jika kamu bawa lari di luar di halaman, kemudian kamu lari ada angin berputar tidak kincir anginmu, atau kamu berdiri di depan kipas angin, taruh kincir anginnya kamu letakkan di depan kipas angin, berputar tidak. Oke, kalau tidak berputar berarti ada yang salah dalam pembuatannya. Kalau berputar kamu sudah berhasil. Oke, Bu Intan tunggu hasil praktek kamu. Kirimnya ke Bu Intan. Oke, semoga bermanfaat anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ya, di pembelajaran 3, subtema 1, tema 2, selalu berhemat energi. Oke, anak-anak, tetap semangat kalian belajar dari rumah, jaga kesehatan dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.